Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga di hari Jumat 2 September 2022. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan, kita diberikan anugerah kasih oleh Tuhan. Karena itu mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan lewat renungan harian keluarga di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, sembah, syukur kami kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, nikmati berkat Tuhan. Kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan juga kami terus dimampukan menjalani kehidupan yang walaupun begitu banyak tantangan dan persoalan kehidupan. Hari ini kami mau hidup bersama dengan Tuhan lewat perenungan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami kembali dibekali dengan firman-Mu untuk bersama kami hidup di dalam kehidupan ini. Ampuni kami ya Tuhan dari salah dan dosa kami. Berfirmanlah, kami mau mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-23. Dan firman Tuhan dituliskan seperti ini. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Kita akan merenungkannya dalam judul perenungan hari ini, kebersamaan dalam pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, segala sesuatu bila dikerjakan secara bersama-sama, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Untuk bekerja bersama dibutuhkan rasa saling pengertian, suka berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri. Serta masih banyak hal lain lagi yang dibutuhkan. Saudara, dalam pelayanan umat Tuhan, dari masa ke masa juga sangat dibutuhkan kerjasama satu dengan yang lain. Penulis surat Ibrani ini, di ayat yang kita baca tadi, menjelaskan secara terperinci bagaimana kebersamaan dalam pelayanan itu tercipta. Dimulai dari tugas yang diberikan kepada Timotius untuk pergi ke tempat pelayanannya. Pada waktunya juga Timotius akan bertemu dengan penulis surat Ibrani ini dan mereka berdua akan pergi untuk mengunjungi jemaat, melakukan pelayanan pengembalaan bagi mereka semua. Sungguh suatu suasana yang penuh kasih dalam Kristus. Tidak ada yang mau menonjolkan diri, mereka merasa superior, tetapi sama-sama mau melayani Tuhan. Kebersamaan dalam pelayanan yang tercipta tergambar jelas dengan kata-kata yang kita baca dalam ayat tadi, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Hendak memperlihatkan hubungan yang sangat baik, akrab, di antara para pelayan Tuhan di masa itu secara khusus, penulis kitab Ibrani yaitu Paulus, atau penulis kitab Ibrani dan Timotius. Saudara, penulis surat Ibrani hendak memberikan contoh yang konkret tentang arti dan pentingnya kebersamaan dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di berbagai kesempatan kita menemukan kenyataan bahwa
Si penulis surat ini bersama dengan Timotius saling mendukung, saling mendorong satu dengan yang lain. Penulis membutuhkan Timotius dalam membantunya dalam pelayanan, dan penulis memberikan nasihat penting bagi Timotius dalam melanjutkan pelayanan. Ini saling ketergantungan, saling hidup bersama untuk bersama hidup dalam pelayanan. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja pada masa kini diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Contohnya adalah mulai terkikisnya rasa kebersamaan, kepedulian, empati dengan munculnya sikap individualistis, kepentingan diri sendiri, kelompok, dan sebagainya. Apalagi dengan munculnya isu-isu yang berbau sara, suku, agama, dan ras, yang seringkali berakibat pertikaian dan permusuhan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah sangat diperlukan lagi pengajaran yang dimulai dari keluarga tentang pentingnya membangun kesadaran bersama. Di keluarga lah pendidikan itu dimulai. Antara contoh untuk mengasuh atau mengasihi anak-anaknya dengan tulus ikhlas dan menghindari diri adanya anak emas, tidak ada perbedaan antara anak kandung sendiri dan penyebutan anak tiri. Ya, ini hubungan orang tua dengan anak. Begitu juga dalam pelayanan, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain, apalagi itu antara sesama pelayan. Diaken, penatua, guru agama, pendeta, tidak ada yang menonjolkan diri. Karena ada tugas-tugas bersama, tetapi ada juga tugas masing-masing, sesuai dengan fungsinya dalam pelayanan. Saudara, gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Ada banyak anggota tubuh, tetapi hanya ada satu kepalanya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah mulai saat ini dalam kehidupan berkeluarga, jemaat, dan bermasyarakat, kita berupaya untuk membangun persekutuan hidup bersama, agar selalu kita hidup berdampingan, rukun, dan damai. Buang segala perbedaan yang berakibat pada hal-hal yang merugikan, pertentangan, dan kita akui perbedaan sebagai satu kekayaan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Tuhan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ada puji dan syukur, hormat sembah kami kepadamu Bapa. Terima kasih untuk anugerah kasih yang Kau beri bagi kami. Ada ruang waktu untuk kami lagi merenungkan kebenaran firman. Kebenaran yang mengajarkan dan mengingatkan lagi kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di dunia ini, bahwa sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain, tetapi kami mau hidup bersama oleh karena kami ciptaan Tuhan. Terlebih lagi sebagai umat Tuhan, kami hidup bersama hidup dalam berbagai hal tugas kehidupan di dunia ini, di tengah keluarga, pelayanan, dalam kepemerintahan dan sebagainya. Karena itu Tuhan, kami terus berdoa Engkau memberkati kami semua di dalam kehidupan ini, jemaat-Mu, Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 hingga 27, terus berdampingan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain untuk hidup bersama dalam melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Memberkati pelayan khusus, diaken dan penatua, badan pekerja, komisi-komisi kerja, kostor, pegawai, semua yang terkait dalam kepelayanan yang ada di Maranatha Pas Selatan ini diberkati oleh Tuhan, termasuk tim multimedia, terus dipakai oleh Tuhan dengan talenta yang mereka miliki untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan, memberitakan Injil lewat media.
Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa kepadamu agar supaya Engkau juga menolong dan memberkati semua kami dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan setiap hari, di usaha, di pasar, di kebun, di kantor, di toko, dan dimanapun kami berusaha dan bekerja. Tuhan tolong kami yang bergumul, Tuhan kuatkan iman kami, Tuhan jaga lindungi kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan. Bapa di sorga, pemerintah kami terus didoakan agar supaya mereka terus dapat melayani rakyat dengan arif dan bijaksana. Karena itu berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah kami, tomohon ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, perjalanan kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami terus hidup bersama dengan Engkau dalam perjalanan kehidupan ini di dunia ini. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Saya percaya saudara diberkati dengan renungan harian keluarga ini. Karena itu terus ikuti renungan harian keluarga ini lewat channel YouTube Bumi Maranatha Paslatan Tomohon. Jangan lupa untuk selalu share, like, komen renungan harian keluarga ini sehingga tim multimedia semakin semangat untuk melaksanakan tugas pekabaran Injil lewat media. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.